Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 7. Mari saya baca buat kita. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami hendak mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila jemaat atau kekristenan, yaitu kekristenan sejati, pasti gereja itu menjadi pelayan kasih. Bila seseorang menghidupi kekristenan sejati, pasti dia melakukan atau melayani kasih kepada orang lain. Kesejatian atau kebenarannya tidak hanya dilihat dari aspek yaitu perilaku hidup, tidak hanya dilihat dari hanya penyembahannya, tetapi harus juga kita lihat melakukan atau dari penyembahan tersebut harus sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi boleh kita lihat dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus. Di situ kita lihat tentang 3 aspek, yaitu pelayanan kasih. Kekristenan itu harus tahu makna apa itu kasih anugerah. Yang kedua, seorang Kristen harus mengetahui yaitu tentang penyembahan dengan dikatakan memberikan diri
mempersembahkan diri. Dan yang ketiga, orang yang percaya, orang yang Kristen sejati, yaitu pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang diajarkan, sesuai yang diajarkan, sesuai dengan penyembahan. Dan itulah buah dari yang pertama dan kedua, itulah yang dinamakan yaitu pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Paulus ini, atau boleh kita katakan khotbah Paulus ini, kalau kita ringkas, kira-kira demikian. Kasih karunia, memberikan diri, meminta, mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi tiga aspek itulah secara ringkas isi dari surat Paulus ini kepada jemaat Korintus. Tetapi sebelum kita melihat dari isi surat Paulus kepada jemaat Korintus ini, alangkah baiknya kita melihat situasi, keadaan, teladan yang diberikan oleh jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia, ketiga hal aspek tersebut dilakukan. Tetapi jemaat Korintus, mereka melakukan aspek yang pertama dan aspek kedua. Oleh sebab itulah mereka menunda-nunda bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Tetapi jemaat Makedonia setelah mendengar khotbah Paulus, yaitu tentang situasi keadaan jemaat yang di Yerusalem yang sudah melarat, mereka langsung memberikan bantuan, bahkan dikatakan melebihi yang diharapkan. Itulah yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Makedonia adalah jemaat miskin. Tetapi walaupun miskin, mereka rela membantu jemaat Yerusalem. Kira-kira apa membuat jemaat Makedonia miskin? Bukan karena malas kerja, tetapi keadaan atau situasi membuat miskin adalah situasi politik. Karena baru selesai, yaitu peperangan Kaisar dengan Pompei. Jadi para jemaat, para masyarakat kecil dipaksa untuk membayar pajak melebihi dari pendapatannya. Itulah yang dihadapi jemaat Makedonia. Tetapi beda dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, seperti dalam ayat 7 tadi. Tetapi mereka menunda. Kira-kira apa yang terjadi rupanya di jemaat Yerusalem? Kira-kira situasi bagaimana? Makedonia miskin, tetapi jemaat Yerusalem sudah sangat melarat. Selain dari pengaruh politik tadi, yaitu pembayaran pajak yang sangat besar. Tetapi kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul
11 ayat 27 saya sampai 30, di situ diceritakan bahwa di Yerusalem terjadi kekeringan, gagal panen. Dan kalau kita melihat atau membaca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, di situ diceritakan sudah banyak orang yang udah ujur atau yang sudah tua bertempat tinggal di Yerusalem. Dan yang berikut kita lihat juga di jemaat Yerusalem sewaktu mereka baru percaya kepada Tuhan, mereka bersekutu, mereka menjual semua harta mereka. Itu boleh kita baca dalam Kisah Para Rasul ayat 2. Itulah yang membuat jemaat di Yerusalem sangat menderita. Oleh sebab itu sebenarnya Paulus tidak meminta bantuan kepada jemaat Makedonia, karena dia tahu bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat miskin, sudah menderita. Tetapi karena Paulus pasti sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita firman, dia pasti memberitakan firman tentang kasih, tentang anugerah dan kasih karunia. Dari situlah Paulus menceritakan keadaan jemaat Yerusalem. Jemaat Yerusalem sudah sangat melarat. Tetapi boleh kita lihat yang walaupun Paulus tidak meminta bantuan kepada jemaat Makedonia, boleh kita baca di situ mereka rela, bukan hanya rela memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem, bahkan mereka mendesak supaya ikut ambil bagian dalam pemberian bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan yang kita dengar di sore hari ini. Jadi pelayanan kasih itu yaitu pengertian atau orang Kristen yang dapat memaknai, menghidupi apa arti anugerah. Anugerah itu adalah pemberian Allah yang tidak menuntut balas. Dan kasih karunia itulah yang dihidupi oleh Paulus. Kalau kita membaca dalam pasal 12 ayat 9, di situ ceritanya sebenarnya Paulus berdoa. Dia mendoakan 3 kali supaya penyakitnya sembuh. Tetapi di situ apa dikatakan? Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi orang atau jemaat atau pribadi, lepas pribadi, anggota jemaat Makedonia percaya. Mereka beriman bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan memberi kekuatan iman kepada mereka. Karena dikatakan dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Itulah kekuatan mereka bersukacita
itulah mendorong mereka memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Pengertian itulah yang dihidupi dalam ibadah mereka. Bukan hanya ajaran yang benar, tetapi ibadah yang benar, yaitu menghidupi firman Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi pelaku firman. Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi jemaat Korintus sebagai jemaat yang berpunya, anggota jemaat Korintus adalah jemaat, anggotanya adalah orang kaya. Ternyata mereka menunda bantuan ke Yerusalem. Itulah yang kita lihat. Itu makanya Titus diutus ke Yerusalem dan memberitakan iman jemaat Makedonia. Diberitakan melalui surah ini, yaitu yang walaupun dikatakan mereka sebenarnya penuh kasih karunia, dikatakan dalam ayat 7. Di situ dikatakan begini, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Artinya bukan hanya kaya harta, sebenarnya mereka sudah kaya dalam pengertian firman Tuhan atau anugerah. Dan sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi ajakan Paulus kepada mereka, mereka sudah tahu ajaran tentang kasih karunia. Mereka rajin beribadah, tetapi dalam kasih mereka, disitulah kita lihat kegagalan jemaat Korintus. Jadi dibandingkan dengan jemaat yang miskin itu, yaitu jemaat Makedonia, mereka memberikan menjadi seorang pelayan kasih. Pelayan kasih, mereka memberikan diri, mempersembahkan diri. Itu yang paling pokok. Yang kedua, selain dari pengertian firman Tuhan atau anugerah tersebut, jika kita tidak mengerti sampai kalau kita memberikan persembahan sebagai mewakili diri kita, pasti kita seperti jemaat Korintus, menunda-nunda kebaikan yang sudah kita punya. Bila kita hanya cuma tahu firman Tuhan, tahu beribadah, tapi tidak menghidupi yang ketiga tadi, bisa kita tidak melakukan, bisa kita menunda. Buat apa kita percaya kepada Tuhan, mengetahui firman Tuhan? Buat apa kita beribadah? Tetapi dalam pelaksanaan yang diinginkan, paling diinginkan Tuhan, yaitu pelaku firman, seperti jemaat Korintus tadilah kita, yang mau diajak firman Tuhan kepada kita di sore hari ini, di minggu ini, kita harus mengetahui anugerah kasih setia Tuhan. Yang kedua, yaitu penyembahan yang lurus, mempersembahkan hidup kita
Dan yang ketiga, kita harus berlaku firman. Itu kekristenan sejati. Jadi kalau cuma 1-2 tadi, itu anggota jemaat atau gereja setengah hati. Gereja kalau di dalam kitab Wahyu itu adalah gereja yang suam-suam kuku. Itu gereja akan dimuntahkan Tuhan. Karena Tuhan jijik melihat. Jadi yang diinginkan firman Tuhan dari jemaat, yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, supaya mereka melihat kekristenan sejati itu, yaitu mengetahui kasih setia Tuhan atau anugerah Tuhan. Harus mengetahui bahwa penyembahan kepada Tuhan itu harus dilakukan dalam setiap gerak kehidupan kita. Itulah orang sedemikianlah, orang yang beriman sedemikianlah, orang menjadi pelayan kasih. Dan itulah yang dimintakan Tuhan kepada kita semua. Diminta Tuhan kepada kita supaya pelayan kasih. Ingatlah, firman Tuhan yang kita dengar di sore hari ini seperti ringkasan dari surat Paulus kepada jemaat Korintus ini. Kita harus mengerti kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu diberikan pada saat kita menderita. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan penolong pemberi. Dan itu yang kita hidupi. Dan itu yang kita rayakan, kita pestakan melalui penyembahan. Kita menyembah pada saat ini. Jangan hanya menyembah. Harus turut pula, yaitu melakukan firman Tuhan dengan melakukan kasih. Semogalah kita mengingat setiap gerak kehidupan kita bahwa kekristenan sejati adalah menjadi pelaku kasih, yaitu orang yang percaya, orang yang beriman, yang dapat memaknai kasih karunia Tuhan, dan yang dapat mengetahui, memaknai apa arti penyembahan. Dan yang berikut, yang ketiga, orang yang percaya, orang yang pelayan kasih harus pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di sore hari ini. Tuhan, telah Engkau berikan firman-Mu menghidupi kehidupan kami, menghidupi jemaat-Mu, supaya kami mengerti apa makna kasih karunia, mengerti makna dari penyembahan, mengerti makna pelaku firman. Tuhan, Engkaulah dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan yang Engkau minta ke dalam hidup kami, supaya kami berbuah melalui pelayan kasih. Tuhan, demikian juga melalui ibadah kami ini, Engkau telah mengajar kami supaya mendoakan setiap saudara kami yang berada dalam kesusahan, yang berada dalam derita, entah derita apapun, kami harus mendoakan mereka. Tetapi sekaligus Engkau meminta kepada kami
bila ada saudara kami di dekat kami, Engkau meminta buah dari kami, supaya kami menjadi pelaku kasih. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu, tolonglah setiap pribadi kami, supaya menjadi penampakan kekristenan sejati, yaitu pelaku kasih. Tuhan, berikan kepada kami hasil dari buah pekerjaan kami, supaya melalui pekerjaan kami dapat kami pakai untuk kehidupan kami dan dapat untuk membantu saudara kami yang kekurangan. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.